Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Marilah kita berusaha berdoa kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in dan mereka yang mengikutinya dengan ikhlasan hingga akhir zaman. Banyak orang yang bertanya, mengapa Anda mengikuti program doktoral? Mengapa Anda mengambil pendidikan S3? Padahal S3 itu tidak mudah. Kalau mengatakan demikian, ya memang S3 tidak mudah karena membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan tenaga yang stamina yang kuat dan juga dana yang tidak sedikit. Kita menginvestasikan dana, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga dari mereka yang mengikuti program doktor tidak semuanya lulus, bahkan ada yang tidak menyelesaikan studi mereka, tidak menyelesaikan program mereka. Dan kalau tidak menyelesaikan program mereka, berarti ini suatu kecewaan, suatu hal yang mengecewakan sekali, sehingga banyak orang yang mencari informasi, belajar kepada mereka yang mengikuti pendidikan itu, sehingga kalau mereka mengikuti pendidikan itu, mereka berharap dapat menyelesaikan program itu dengan baik. Nah, pada saat ini saya sudah mengikuti program pendidikan S3 selama 1 tahun. Jadi untuk kuliah atau untuk tatap muka, kuliah tatap muka itu sudah selesai. Kemudian diikuti dengan ujian komprehensif. Kalau di institusi kami setelah mengikuti ujian komprehensif kemudian dinyatakan lulus, maka kita dikatakan sebagai calon dokter, candidate to be a doctor. Nah, jadi setelah menjadi calon dokter, apa yang harus dilakukan? Nah, inilah yang banyak menjadi kendala bagi mereka yang mengikuti program dokter karena kurang persiapan dan juga usaha dan dana yang mungkin terbatas, sehingga ketika selesai kuliah seolah-olah tidak ada lagi tugas, tidak ada lagi pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara disertasi atau penelitian itu membutuhkan tenaga, dana, kekuatan yang tidak sedikit, dan disertasi bisa memakan waktu 4 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih dari 4 tahun untuk disertasi atau penelitian saja. Dan mereka yang berhasil bisa menyelesaikannya 2 tahun atau 3 tahun. Nah, ini suatu prestasi yang sangat bagus dan banyak sekali mereka selesaikan seperti itu. Nah, mereka yang sudah terbiasa hidup atau menjalani kehidupan di lingkungan akademik sudah mempersiapkan sebelumnya ketika mereka mendaftar, kemudian sudah mempersiapkan proposal kerangka penelitian yang sangat bagus, sehingga begitu selesai kuliah, kemudian mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan lulus, mereka langsung mengajukan ujian seminar komprehensif, seminar penelitian. Kemudian mereka melakukan penelitian sehingga relatif cepat mereka menyelesaikan dalam 2 tahun. Nah, atau sehingga total mereka menyelesaikan studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun. Nah, ini sangat bagus sekali. Tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Saya sendiri sebagai seorang guru adalah pekerjaannya mengajar, membaca, menulis, dan melakukan penelitian di kelas supaya kegiatan pembelajaran dapat menjadi lebih baik. Pun masih menghadapi kesulitan, sehingga menulis bagi banyak orang dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang menyulitkan, dan memang sulit untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Salah satu persyaratan untuk lulus dari program doktor adalah harus menyelesaikan
dua tulisan yang dimuat di jurnal internasional atau yang memiliki akreditasi S2 atau Sinta 2. Nah, ini tidak mudah karena kita harus membuat sebuah penelitian, menuliskannya atau melaporkannya, kemudian submit atau mengirimkan ke jurnal-jurnal yang berstatus yang dimaksud. Nah, ini tidak mudah dan pasti membutuhkan waktu dan pemikiran yang tidak sedikit, ketelitian, perseverance. Saya mengambil istilah Inggris yaitu perseverance mengartikan sebagai suatu usaha yang terus-menerus atau istiqomah di dalam menyusun artikel itu. Dan saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa pertanyaan pertama ketika kita ingin mengikuti program doktor adalah who are you? Siapa Anda? Dalam ini mengatakan bahwa siapa Anda menunjukkan bahwa Anda atau saya ingin menjadi seorang lulus dari program dokter ini. Ya, memang ada orang yang menyembunyikan titel mereka, menyembunyikan gelar mereka, atau malu mengatakan bahwa hanya mengejar gelar tanpa mengejar kualitas. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya ingin menjadi dokter, ya, saya adalah Dr. Rudy misalnya, maka Dr. Rudy dicapai dengan sesungguhnya, dicapai dengan kerja keras, dicapai dengan sesuatu yang tidak main-main, artinya dilaksanakan dengan kesungguhan dan pengorbanan tenaga, waktu, dana yang tidak sedikit. Dan investasi itu memang harus dibuktikan dengan publikasi ilmiah, dengan ketelitian, ketekunan, dan juga pandangan ke depan, kemudian kejujuran, keikhlasan, dan juga bagaimana caranya agar we are moving ahead. When we are moving ahead, it can be happen. I mean, ketika kita bisa jalan ke depan, maju, kenapa tidak? Dan untuk maju tentu kita harus punya skill, punya kompetensi, dan juga good life. What I mean with a good life? A good life adalah bahwa banyak orang yang mengatakan saya punya masalah ini, masalah itu, ada keadaan darurat, saya mengalami banyak hutang dan sebagainya. Sehingga untuk itu maka cobalah untuk menyelesaikan semua hutang, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, mempersiapkan, kemudian manage waktu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang menjadi hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan dengan kesungguhan dan dengan keikhlasan marilah kita bekerja, ya, terus-menerus meningkatkan kemampuan kompetensi kita di dalam bidang akademik, di dalam menulis dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.